Laku berharap agar kiranya tuan rumah selanjutnya dapat terjadi di Universitas Tadulako Laku yang telah kami rencanakan. Harapan untuk kami untuk ke sana ini yaitu kita dari Mapatala sendiri dapat menjaga kekompakan agar kiranya terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Ya, jadi mungkin saya berharap agar teman-teman yang ke sana dapat satu komando, yaitu kita saling waktu jaga di sana, saling menjaga satu sama lain. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terhormat Bapak Rektor Universitas Tadulako, dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SEMS. Yang terhormat Ketua Mahasiswa Pecinta Alam Tadulako, dengan hormat saya sebutkan namanya Saudara Sultan Prayuda Putra. Dan terkhusus untuk teman-teman anggota mahasiswa pecinta alam Tadulako yang sebentar lagi akan berangkat menuju Makassar dalam rangka untuk mengikuti kegiatan temu bicara dan kenal medan Mapala tingkat perguruan tinggi se-Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya membacakan agenda kegiatan kita untuk hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan kode etik pecinta alam. Kode etik pecinta alam. Satu. Pecinta alam Indonesia. Pecinta alam Indonesia. Sadar bahwa alam beserta isinya. Adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Pecinta alam Indonesia. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Sadar akan tanggung jawab. Kami kepada Tuhan, bangsa dan tanah air. Tiga. Pecinta alam Indonesia. Sadar bahwa pecinta alam adalah sebagian makhluk yang mencintai alam. Sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Ya, diharapkan dulu. Dan salam lestari. Ya, yang saya hormati Rektor Universitas Tadulako, dan hormat saya sebutkan namanya Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir CEO. Ya, yang saya sayangi anggota dari Mapatala yang sempat hadir dalam acara pelepasan ini, dan yang saya banggakan untuk tim peserta yang akan berangkat menuju Makassar untuk mengikuti kegiatan temu bicara dan kenal medan di Universitas Muslim Indonesia. Ya, mungkin tidak panjang-panjang lebar saya memberikan sambutan kali ini. Yang pertama, kegiatan temu bicara kenal medan ini adalah program kerja dari mahasiswa pecinta alam Tadulako sendiri. Yang kedua, kegiatan TWKM ini sendiri adalah kegiatan rutinitas dari kementerian. Jadi kami dari Mapatala sendiri ingin merebut temu bicara kenal medan agar tahun 2017 Universitas Tadulako dapat menjadi tuan rumah temu bicara kenal medan itu sendiri. Dan terima kasih buat Universitas Tadulako sendiri yang telah mensupport atau mendukung kegiatan temu bicara untuk pencalonan Mapatala sendiri untuk menjadi tuan rumah TWKM ke-29 mendatang. Semoga kita bisa menjadi tuan rumah tahun 2017. Amin. Nah, ini kegiatan ini adalah kegiatan rutinitas dari Kementerian Dikti sendiri dan didanai oleh Dikti juga. Jadi kemarin tahun 2003 terakhir Universitas Tadulako menjadi tuan rumah TWKM ini. Jadi sudah range waktunya sudah agak lama. Jadi kami rasa ini kesiapan kami sudah di program ini harus ada output dari Mapatala yang diberikan ke Universitas Tadulako ini sendiri. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Salam lestari. Selanjutnya sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Rektor Universitas Tadulako sekaligus dengan melepas peserta temu bicara kenal medan Mapala tingkat perguruan tinggi se-Indonesia. Dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SEMS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang kami banggakan
Anda Ketua Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Tadulako serta seluruh jajarannya, anak-anakku sekalian yang sebentar lagi akan kita lepas untuk mengikuti temu bicara nasional dan kenal medan di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Pertama, saya ingin mengajak kepada anak-anakku sekalian untuk senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan rahmat kesehatan, kegiatan, sehingga pada hari ini anakku sekalian dalam kondisi segar bugar untuk segera beranjak menuju di tempat pembicara nasional di Makassar. Saya sebagai kakak, sebagai orang tua tentu merasa bangga bahwa nama besar Universitas Tadulako akan berkumandang di Makassar, khususnya di pembicara yang diselenggarakan atau penyelenggaranya UMI Makassar. Dan saya hanya ingin menitipkan jaga nama baik alma mater anakku sekalian. Di dalam pertemuan nanti tunjukkan bahwa Tadulako hadir itu karena memang semangat besar, prestasi, kepedulian terhadap lingkungan, dan keakraban di antara keluarga besar, khususnya pengurus Mapatalo Universitas Tadulako, sehingga jangan sampai anakku sekalian setelah di sana pihak luar membaca di antara kalian misalnya ada gesekan-gesekan, ada perbedaan pendapat yang akhirnya berkembang menjadi tontonan atau pengetahuan orang luar. Kalau ada perbedaan pendapat, beda-beda cara pandang, selama ada di sana, mohon itu dibungkus, nanti diselesaikan secara keluarga di antara kalian. Jangan sampai masyarakat pencinta alam dari perguruan tinggi lain mengukur anak-anakku sekalian bahwa kalian itu tidak kompak. Nama Tadulako tetap kalian jaga karena tidak mudah, apalagi ini skalanya nasional, sehingga kehadiran mahasiswa pencinta alam dari seluruh Indonesia itu akan hadir di sana. Tunjukkan kebersamaan. Ya, istilahnya kalau menderita sama-sama menderita, kalau senang sama-sama senang. Jangan ada yang begitu ada sedikit tantangan, yang satu lari kiri. Nah, saya kira ini ciri-ciri kekompakan mulai dilupakan. Sementara saya tahu persis bahwa kalian itu dikader di sebagai mahasiswa pencinta alam itu intinya tadi itu adalah kebersamaan. Dan itu jangan sampai ternodai selama anak-anakku berada di Makassar. Tentu kami juga berharap bahwa selama kalian di sana ikuti temu bicara dalam medan, ya selingi juga refreshing mumpung ada di Makassar. Jadi jangan juga karena temu bicara ini, kenal medan ini, lupa mengunjungi tempat-tempat tertentu yang mungkin bisa memberikan semangat baru, spirit baru. Selama bertahun-tahun, berbulan-bulan kalian menghadapi aktivitas sehari-hari, baik itu akademik maupun non-akademik. Nah, ini kesempatan dari di sana, silakan dimanfaatkan. Mungkin silaturahim yang walaupun tidak ada di agenda, ada teman-teman di perguruan tinggi lain, baik itu pertemuan tidak formal tetapi bisa dibangun kerjasama ke depan. Di samping mungkin mengunjungi beberapa tempat-tempat yang bisa memberikan semangat baru, spirit baru kepada anak-anakku sebagai mahasiswa pencinta alam. Karena saya alumni dari Unhas, di sana saya kira ada beberapa yang mungkin ada di antara anakku yang belum pernah mengunjungi daerah-daerah Malino ke atas. Itu tantangan alamnya itu luar biasa sekaligus keindahannya. Nah, dulu waktu saya di sana belum ada apa itu bilik-bilik, bendungan bilik-bilik, sekarang sudah ada. Itu juga
salah satu titik-titik yang menurut saya menarik untuk ditunjuk oleh anak-anakku yang bisa melihat bagaimana sumber daya alam dan lingkungan itu begitu menantang, menarik, sehingga bisa menambah referensi atau wawasan bagi anak-anakku sekalian. Dan yang terakhir, selama dalam perjalanan tentu harus hati-hati. Kalau misalnya sopirnya ugal-ugalan, mohon ditegur, karena kenapa kalian ke sana itu, kalau menurut bahasa sederhana saya, tidak boleh ada yang cedera seminimal mungkin, karena itu akan menjadi isu yang menggelidik kalau ada di antara anak-anakku yang mengalami musibah-musibah yang mestinya bisa ditangani. Jadi kalau sopirnya ugal-ugalan, diingatkan sepanjang kita hitung-hitung, karena perjalanan ke sana itu jalannya bagus, tidak seburuk yang beberapa ruas jalan yang ada di kita. Jadi kalau saya nggak tahu anak-anak ini lewat ke Sulbat, Sulbat nggak masalah, nggak ada sesuatu yang beda. Kalau di timur ada beberapa ya tantangan-tantangan yang karena ini kendaraan, jadi saya parkir. Tapi kalau Sulawesi Barat umumnya itu atar dan jalannya mulus. Nah, karena mulusnya ini dikontrol, jadi yang duduk di dekatnya sopir itu adalah orang-orang yang bisa menemani, jangan sampai dia ngantuk. Nah, jadi gantian yang mau tidur di belakang, tapi kalau harus ada yang damping, karena ini kurang lebih kalau darat itu hanya 600-700 km kalau saya tidak salah, dan agak lebih jauh kalau lewat Sulawesi Barat, agak jauh. Jadi mohon selama dalam perjalanan jaga kekompakan, kalian itu bersaudara dan membawa satu alma mater, yaitu Universitas Tadulako. Kami di sini terus mendoakan bahwa selama temu cara dan ada hal-hal yang bisa kalian rebut, bismillah dan kompak, agar nama perguruan tinggi kita ini naik karena Bapak Ta'ala. Itu kira-kira harapan terbesar dari kami. Anakku sekalian, kalian itu bagian dari kami. Jadi kami terus mendorong, mendoakan. Tadi akan berjuang, mudah-mudahan bisa tahun depan ke sini. Saya kira kalau situasi alam yang ada di kita ini itu juga sangat menantang untuk dijual, tanda kutip, ke mereka yang datang. Dijual ini bukan berarti ditukar dengan uang, tapi maksudnya kita persembahkan bahwa inilah alam yang ada di bumi Tadulako. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada hal-hal yang sangat-sangat prinsip yang tidak bisa diatasi di sana, mohon dikomunikasikan. Sepanjang itu bisa kami mengambil bagian untuk itu, sekecil apapun kami akan mendukung dan memberikan support sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada pada kami. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya mewakili keluarga besar Universitas Tadulako melepaskan anak-anak kami yang tergabung di mahasiswa pencinta alam Universitas Tadulako untuk bertolak ke Makassar mengikuti temu wicara nasional dan kenal Medan di Universitas Muslim Indonesia. Selamat jalan dan insya Allah kembali juga dengan selamat.